welcome back to my channel. Seperti yang udah aku infoin sebelumnya, saat ini aku bekerja sebagai seorang freelancer atau pekerja lepas, khususnya di bidang creative agency dan juga di travel industry. Kalau di creative agency, aku pernah freelance sebagai account eksekutif, social media spesialis, dan juga digital marketer yang lebih fokus ke advertising. Kalau di travel industry, aku freelance sebagai tour leader. Nah, di kesempatan kali ini aku akan share gimana sih caranya jadi seorang freelance untuk pemula berdasarkan pengalaman aku. Yang penasaran? Here we go! Sebenarnya jadi freelancer itu gampang-gampang susah dan seru banget karena kita bisa bekerja di lebih dari satu perusahaan. Aku ngerasa beruntung banget karena aku mengawali karir di 2014 dengan bekerja di suatu startup online travel agency di bagian digital marketing. Di sana aku banyak banget belajar karena mulainya bener-bener dari bawah banget nih. Waktu itu aku masuk sebagai admin marketing support, lalu dipercaya untuk handle email blast, lalu move ke partnership officer, lalu ke community and content blogger. Nah, sebelum aku resign, aku dipercaya untuk handle social media dan juga digital marketing. Berangkat dari pengalaman itu, di 2018 aku resign, lalu aku mencoba pengalaman baru di startup aplikasi pencarian tempat sebagai freelance as community and content blogger. Nah, di 2019 aku baru terjun langsung ke creative agency. Di creative agency aku belajar banyak soal social media marketing dan juga posisi baru sebagai account eksekutif yang sebenarnya mirip-mirip lah 11-12 dengan posisi waktu di online travel agency sebagai partnership officer. Nah, di creative agency pas lagi pandemi aku sempat full time sebagai account eksekutif, tapi aku resign di Maret 2022 dan sekarang aku bekerja as freelancer lagi. Kayaknya emang seneng banget kerja sebagai freelance nih, because I love working with flexible work hours. Nah, aku coba summary ya beberapa plus and minus sebagai seorang freelancer. Yang pertama, kerja freelance itu bisa banget jadi penghasilan tambahan, apalagi kalau kamu punya pekerjaan utama. Jadi kamu punya gaji pokok dan kamu juga punya penghasilan tambahan dari freelance. Plus yang kedua itu adalah flexible working hours. Jadi kayak di freelance ini kerjaannya terserah kamu mau kerja di mana aja dan kapan aja. Yang penting kamu bisa deliver itu sebelum deadline. Plus yang ketiga, no need wasting time untuk perjalanan ke kantor. Misalnya nih ya, ambil contoh, aku kan rumah di Bogor. Kalau misalnya kantor aku di Jakarta Selatan dan sekali perjalanan aja it takes time around 1,5 jam gitu ya. Pulang pergi aja udah 3 jam gitu. Tapi kalau dengan freelance, kamu waktu 3 jam itu bisa dipakai buat nguber deadline. Plus yang keempat, aku nggak perlu keluarin uang untuk transportasi dan jajan-jajan lucu di area perkantoran. Karena setiap hari aku bisa makan masakan rumahan yang dibikinin sama mama. Dan jajan-jajan lucu bisa diganti juga untuk beli fresh milk yang pastinya lebih sehat untuk kita. Nah, dari setiap plus yang kita rasakan, pasti ada juga minusnya nih. Ini beberapa minus yang pernah aku rasain berdasarkan pengalaman aku. Yang pertama, tidak adanya penghasilan tetap. Jadi aku pernah banget nge-handle banyak brand untuk social media, waktu itu sampai 6 atau 7 brand gitu. Dan rasanya kaya raya banget tuh karena dibayarnya kan per brand dan per bulan ya. Tapi aku juga pernah handle cuma satu brand dalam 1 bulan. Jadi kayak harus pinter-pinter ngatur uang dan juga lebih bijaksana nih kira-kira mau beli apa dan uangnya mau dikemanain. Minus yang kedua, harus pintar-pintar bangkitin mood. Karena kan jam kerjanya tuh kita yang ngatur ya. Kadang-kadang ada rasanya tuh lagi males banget buat ngerjain kerjaan, apalagi kalau udah deket-deket sama deadline. Nah, itu harus pintar-pintar mengatur suasana deh. Apakah mau kerja di cafe atau mau kerja bareng teman, bisa juga makan makanan yang kita suka sebagai mood booster. Minus yang ketiga adalah harus punya manajemen waktu yang baik. Karena kalau misalnya kita nggak bisa ngatur waktu ya, kita akan kewalahan sendiri gitu. Aku pernah ada case-nya, aku handle beberapa brand sosial media dan aku juga lagi kebagian bawa grup. Nah, buat mengantisipasi itu, aku biasanya akan share kerjaan sosial media itu ke teman atau aku kerjain jauh-jauh hari. Tapi kalau just in case ada revisi ya, itu aku akan share ke teman untuk dibantu supaya aku bisa bawa tur dan selama perjalanan bawa tur aku tidak diganggu sama pekerjaan freelance sosial media. Nah, itu dia plus minus bekerja sebagai seorang freelancer. Sekarang, gimana sih caranya menjadi seorang freelancer untuk pemula? Aku punya 5 tips yang bisa dibagikan dan mungkin teman-teman bisa coba ikuti. Dan tips yang pertama adalah tentuin tujuan kamu.
Kenapa pengen jadi freelancer? Kayak aku nih ya, aku pengen bekerja dengan flexible working hours karena setiap hari Senin dan Kamis aku mengantar mama ke rumah sakit untuk terapi hemodialisa. Sekali terapi itu kira-kira takes time sekitar 5 jam. Yang kedua, fokus ke service apa yang bisa kamu tawarkan. Nah, kamu cari tahu deh tuh skill apa yang kamu punya, kira-kira kamu jago di apa atau kamu hobi apa. Misalnya nih ya, kamu jago gambar atau jago desain dan pengen punya uang lebih, kamu bisa banget jadi freelance designer. Tips yang ketiga, jangan lupa untuk rapihin CV dan selalu compile portofolio. Jadi once kamu ketemu perusahaan yang lagi meng-hire freelancer, kamu bisa langsung gercep deh tuh buat coba apply. Yang keempat, bergabung di beberapa platform freelancer. Di Indonesia sendiri itu udah banyak beberapa platform yang bisa kamu gunakan seperti Sribulancer, Produce.co.id, Freelancer.com. Nah, kamu pelajari mekanisme si platform tersebut karena beda platform, beda juga cara mainnya. Yang kelima adalah networking. Itu penting banget karena berdasarkan pengalaman aku sepanjang sejarah aku ngambil job freelance itu dapatnya dari teman ke teman. Nah, kamu harus menjaga networking kamu ya, karena kita nggak pernah tahu rezeki itu datangnya dari mana. Jagalah hubungan baik dengan klien kamu dan juga teman-teman kamu di kantor sebelumnya dan di kantor yang sekarang, karena bisa aja kan pintu rezeki itu datangnya dari mereka. So, segitu dulu sharing aku di vlog kali ini tentang gimana caranya jadi freelancer untuk pemula. Semangat terus ya untuk teman-teman yang lagi cari job freelance, semoga segera dapet. Dan teman-teman kalau misalnya ada info tambahan yang pengen ditambahin, boleh dong di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya aku makin semangat bikin videonya. Thank you for watching and see you in the next video.